Botoligans, welcome back to Botol Weekly, and I got a question. Pangeran Rana, how old were you pada saat you had your first kiss? Me, No, with a girl. A girl, of course. Wait, bentar. I think 15, I think. 15 or 14, ya. Rana? I've never been kissed. Seriously? On the record. Lo panggil gue Drew Barrymore sekarang. So you never been kissed? I'm not. Never? No, I'm not. Kalau ada yang nawarin mau nyium lo, Oke, kalau ada yang mau cium Rana, ada yang sama Rana, cewek atau cowok, tweet aja. Nanti kita kabarin. Kita email. Wait. Kita email. Cewek and preferably hot. I know, siapa? Mahendra Satya mau nyium Rana nggak? Oh, you did not do that, Pange. Oh my god, you did that. Anyway, Botoligans, this is Botol Weekly, and we're gonna talk about U21. Kita bakal ada session ini untuk ngomongin U21. So guys, Euro U21. Oke, ada yang nonton kemarin The Mighty England? Enggak, gue Gue nggak nonton full pertandingannya. Gue nonton highlights-nya. Gue nonton bentar siapa pertandingannya gitu kan. Ya sama kayak tim senior sih sebenarnya. So, Babuk. Oke. Kita klarifikasi aja. Seandainya ada Phil Jones, seandainya ada Chamberlain, ada Wilshere, tetap kalah apa nggak kalah? Kesalahannya sih pada gue, menurut gue masalahnya bukan pada pemain, itu Okay. pada gaya main. Jadi siapapun yang main sih busuk-busuk juga. So it doesn't matter. Kalah juga ya. Oke. Rana? Well, agak akan kebantu sedikit. I mean, let's be honest. Kalau misalnya, let's say you have someone like Wilshere ketimbang Shelvey atau Henderson. Jordan Henderson. Nggak, lo bisa nyebutin nama yang bukan pemain Liverpool, agak nggak enak. Apalagi tadi lo udah mention penulis kita yang fans Liverpool. So yeah, somebody Zaha, United. Chalobah is actually sort of Yes. Yeah, tapi gue setuju sama Pange. Apakah kalau ada pemain Wilshere lantas keadaan akan terbalikan dan Inggris akan mendominasi dunia? Enggak juga sih. Karena ini sebenarnya berhubungan sama pertanyaan gua pas lawan Brazil kemarin sih. Okay. What kind of football yang mereka mau main sih? Identity dan masih nggak jelas ya. Kadang-kadang gua malah agak ragu Stuart Pearce tuh bagus nggak ya? Tapi bener. But on the bright side, apa? Inggris bisa mengklaim mereka setara sama U21 Jerman, sama-sama tersingkir dari Euro. Oh, Jerman juga kalah soalnya, juga tapi mereka kalahnya sama Belanda dan Spanyol. Okay. Oh iya, jauh lebih jago. And you know, kebanyakan pemain usia segitunya Jerman udah pada lulus ke. Iya. Kalau lihat tuh isinya Jerman tuh isinya Holby, Draxler gitu-gitu, emang pemain-pemain yang di senior juga masih ini sih, masih pengen nyari tempat gitu. Oke, so England junior senior sama aja ya, nggak ada bedanya. Sama. Ya sih sama. Oke, so itu kebalikannya sama Spain ya. What about Spain? Well, Spain tadi gue ngomong soal identitas ya. They have good talents obviously ya. Oke. Contohnya? Now you have orang-orang kayak Alcantara, you have De Gea obviously di nomor 1 di MU. Munayin is a prospect. Deulofeu main nggak? Jared Deulofeu. Ya ada tapi nggak main. Oke, but the thing is sebenarnya gue this Euro gue nggak terlalu nonton, but the last one yang 2011 I did watch. Banyak beberapa pemain yang ada di turnamen yang itu main lagi. I thought waktu itu Alcantara was one of the best players. Yes. Thiago di yang U21 yang 2011. Dan sekarang dia main lagi. So ada sebuah kesinambungan. Mereka, talk about identitas itu juga masalah. Lo sering main, lo udah tahu nih lo main sama siapa, lo main kayak apa. Yes. And itu jelas kebawa dari satu turnamen ke turnamen lainnya di segala jenjang buat Spanyol. Kenyataannya kayak gitu. Speaking of that, itu setiap berapa tahun sih? Is it what, 2 tahun kayak. Setiap 2 tahun ya? 2009, 2011. Waktu nggak ada Piala Dunia atau Euro. Tahun ganjil. Padahal sebenarnya ya, Juan Mata masih bisa main juga kan sebenarnya. Oh, dan nggak juga sih sebenarnya. Dia 24 ya. 24 goyangan 25, 88. Udah lewat. So gue lupa kalau nggak salah, walaupun namanya U21 itu sebenarnya lo masih bisa sampai lo 23. Karena kemarin Juan Mata kan main di ini juga kan, main di Olimpiade kan. Olimpiade. Jadi dia main di Olimpiade, dia udah main di 21 and of course main final Piala Eropa. Final Europa League maksud gue. Big game player. So dia banyak main. Anyway, gue mau tanya deh, what do you think about Holland, Belanda? Tim nonton di mana? Yes. Pernah dengar Strootman nggak? Kevin Strootman ya. Is he good?
Well, ini scouting kemarin lagi sih pas lari-larian. kemarin sih gue lihat dia beberapa highlights sih biasa aja ya. Tapi kalau lihat highlights dia di liga gitu, dia kan main di PSV. Dia posisi apa sih sebenarnya? Defense midfielder. DM jadinya. Dia DM apa CM? DM. Dia he's also a So he's a white Makalele. Dia kayak Makalele sih kalau buat gue. Dia Only white. tackler gitu. He's white Makalele. Ya. White Makalele. Anjing. Gue tahu dia nanya kemana sih. I have a really sick joke about it tapi nggak usah deh. Okay. I would love to hear about it. Come on. Foto lagi semua dengar nggak usah. No, Mahendra mau dengar. No, nggak boleh. Enggak sih, gue sempat kepikiran. It's like kalau seandainya he's white, dia would look like pasien kanker yang botak, you know, sort of like that. But no. Oh, there's I would say that. sebenarnya ada orang yang kayak kanker lagi sih, yang punya pasien kanker yang kayak orang kemo gitu kayak gitu. Dan lo nggak harus bilang itu white Makalele. Udah kita sebut belum? Udah disebut ya. Oke. Jodoh siapa? Itu kayak orang kemo tiap minggu tuh. Tapi Tinggal pakein piang rumah sakit aja makanya. Tapi ngomong He's weird, man. He's weird. Tapi ngomong soal Belanda, I Yes, mean, Belanda. like I said, gue belum nonton ya. Gue pernah mention di podcast ini kalau gue punya temen di kantor orang Belanda ya. Oh, really? Jadi dia selalu baca situs bola bahasa Okay. Belanda. Okay. Does he Ngomongin soal Eredivisie. But does he smell? Not really, tapi ya. A little bit. Aku belum mendekatkan hidung gue Okay. pada, you know, Oke. pundi-pundi. Kenapa orang Belanda suka bau? I don't know, man. I don't know. Sorry, lagi agak jomblo. I can answer you. Dia jangan makanan padang dari pagi. Oh iya. Enggak. Tapi before you go to that joke, Okay. poin yang I would like to make adalah dia selalu ngebanggain pemain namanya Adam Maher. Ada Maher. Ya, gue belum lihat dia di Euro with my own two eyes ya. Tapi akhirnya pas lawan Jerman nih golin masalahnya. Gue nggak ingat. Tapi Belanda memang favorit nomor 1 sih buat Yes. juara. Dia brought the best squad juga sebenarnya. Dan gue Itu young Spanyol. again gitu yang menarik pasca debacle di Euro 2012 kan. Dengan Louis van Gaal yang nggak nanganin U21 ya, but the sense you get dari tim intinya adalah oke, sekarang ini oke lah yang Robin van Persie udah 29, Yes. peak approaching their decline Yes, gitu ya, and yes. banyak pemain yang sudah lebih- Schneider. udah go. Lo lihat. Where has the old Schneider gone gitu loh. Nah. Gitu loh. So yeah. He couldn't even do shit against Indonesia. Kita cuma kalah 3-0 kok. Tapi ya indikasinya memang Belanda nih kayaknya, well emang dari dulu they've always been noted for their young players ya. Yes. But emphasis dalam meremajakan timnasnya, intinya you get that feeling dengan Louis van Gaal akan lebih banyak terbuka pintu-pintu kesempatan buat main muda this time around dibandingkan eranya Van Marwijk yang you could say sangat pragmatis, did work really well waktu 2010, was horrible di 2012. Oke, kita ngomongin hari ini ya, bukan kita ngomongin nanti pas umur mereka pas peak ya. Kalau best squad saat ini U21 siapa sih negaranya? Di Eropa apa Di Eropa? Di seluruh dunia? Apa perbandingannya? Tough question lah. It's so sangat fluktuatif soalnya. Oke. Tapi kalau But right now, pound per pound sih gue kalau lebih ke Spanyol sih menurut gue. Spanyol. Karena lo actually bisa pindahin itu squad ke timnas senior semua Exactly itu yang gue bilang, karena menurut gue kalau tim senior sekarang ikut Piala Dunia, mereka bakal ketemu semifinal tim U21 nya menurut gue. That good, mereka begitu versatilnya gitu loh. Iya, Be careful. Be careful with what you have just said, Gunter ya. Spanyol, so asumsinya adalah kalau Spanyol U21 ketemu Jerman, Spanyol U21 bakal menang. Tapi kalau sekarang di Piala Eropa, mereka segrup sama Inggris, terus satu grup sama it's out gitu kan. Mereka segrup sama apalah tim Irlandia. What the hell, man? Dan Skotlandia, iya kan, udah satu gue bilang lolos gitu. So what I want to say is Spanyol punya squad yang bagus banget menurut gue sih. Gitu. Iya dan kayak gue bilang, dia lengkap Spanyol. Dia lengkap banget. Kiper sampai ke depan tuh bisa Bener. mindahin semua ke Bener, senior gitu. bener. Karena kalau kayak Jerman atau kayak Inggris juga atau kayak Italia gitu, Yes. pemain-pemainnya juga oke tapi nggak menyeluruh gitu menurut gue. Oke. Jadi emang ada poin-poin yang menonjol gitu kan. Oke. Kalau di Jerman mungkin si Poppy sama Draxler gitu. Kalau di Italia siapa tuh yang pemain Napoli si Insigne something. Insigne Lorenzo something. Iya gitu kan gitu. Atau di Inggris gitu. Tapi
Nggak semuanya gitu. Oke. Gua penasaran sebenarnya kalau lo ngomongin timnas senior lawan timnas mudanya. Ya Belanda punya pemain kayak Robben dan Van Persie, tapi gue sebenarnya agak kepo if that team diadu sama U21 ya. I mean yang sekarang lagi main di Euro ya, in which beberapa anggotanya is actually team inti is already closing on being starter ya. It might be a closer match than you would think it would be. Botoligans kita kembali ke sesi kedua.